Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai dasar kaji, kita bacakan surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43, ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Sebagian mereka kami tinggikan atas sebagiannya beberapa derajat. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagiannya lain. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Bapak dan ibu-ibu, judul kaji kita malam hari ini sesuai dengan yang telah kita jadwalkan, yaitu hasad atau dengki. Dalam hal ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Telah menjalar dan telah menular kepada kamu semua da'ul umam, penyakit umat-umat terdahulu sebelum kamu, qablakum, yakni al-hasad wal baghdha. Penyakit itu adalah hasad, dengki, bisa sebentar Pak? Al-hasad dan baghdha, yaitu hasad, dengki, dan baghdha, permusuhan. Wal baghdha'u hiyal haliqah. Permusuhan itu adalah haliqah, mencukur. La aqulu tahliku sya'ar. Aku katakan kepada Nabi, bukan mencukur kepala atau mencukur rambut, walakin tahlikud din, dia dapat mencukur agama. Hadis ini pesannya bahwa dengki dan permusuhan itu penyakit lama, penyakit umat-umat terdahulu yang menjalar dan menular kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat yang telah diringkas, disimpul oleh ulama, adalah bahwa awalu dzambin, dosa pertama, ya asallahu bi thalatha, di mana
dosa itu yang menyebabkan Allah didurhakai. Ada 3. Yang pertama al-hirs, loba, cama, serakah, rakus. Hirs, ha, ra, sad, hirs. Yang kedua al-kibir, sombong. Kibir, kaf, ba, dan ra, sombong. Yang ketiga hasad, dengki. Ini dosa pertama yang dilakukan makhluk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama namanya hirs, loba, serakah, cama, atau wasana cangok, tidak cukup, tidak pueh. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang halal banyak di surga, hanya 1 larangan, tapi yang 1 itu masih ingin tahu, ingin mencoba. Lahirlah suatu kedurhakaan sehingga dilanggar oleh Nabi Adam larangan Allah itu. 1. Sedangkan kibir, sombong, itu lahir daripada iblis, kesombongannya, menolak titah Allah. Kita akan tahu kibir itu adalah menentang, menolak, tidak menerima kebenaran, batrul haq, menolak, menentang, tidak menerima kebenaran. Dan ghamtun nas, melecehkan, menghina, merendahkan manusia. Iblis itu yang dilakukannya. Dia menentang, tidak taat, tidak patuh kepada Allah yang menciptakannya. Namanya kibir. Itu dosa iblis. Kalau dosa Nabi Adam, melanggar, rakus. Kemudian hasad. Hasad muncul di bumi pertama kali. Itu hasadnya Qabil. Qabil hasad kepada Habil. Qabil itu qafnya tinggi, qaf panjang, ba ya lam, Qabil. Hasadnya Qabil kepada Habil, maka ujungnya mati, terbunuh Habil. Maka dikatakan juga adalah al-hasad awalu dzambin asallahu bi fis sama wa alu dzambin asallahu bi fil ard. Dengki itu dosa pertama yang dilakukan di langit, yaitu dengkinya iblis kepada Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripadanya, karena saya engkau ciptakan dari api ya Allah, sementara dia cuma dari tanah. Den lo kasujud kenyo, dennya pakai berlakuan sekitar den lo kasujud keberanya no. Jadi saya ana khairun. Dan dosa pertama itu walau wa awalu dzambin asallahu bi fil. Dosa pertama lo yang terjadi di bumi. Dosanya itu kedengkian Adam, kedengkian Qabil kepada Habil. Dan memang begitulah, bahwa biasanya orang bersaudara itu saling berdengkian. Dengkinya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, ujungnya pembuangan Nabi Yusuf dan penjualannya. Saudara berdengki. Kata para ulama-ulama, dengki itu memuncul seperti itu. Orang yang sama profesi, sama pekerjaan, sama-sama guru, sama-sama tukang jahit, sama-sama pedagang, pokok sama-sama lah. Saya pernah mendengar kaji, tapi kaji itu kaji guru-guru awak aja. Orang menggalih makanan, dengkinya kepada orang yang menggalih yang sama.
walaupun di sampingnya orang menggalih lo, tapi jualannya banyak, seperti menggalih hoto nyo nak dangki sebab nak samonya nyo malih makanan ringan kebarana labunya, sementara di sebelahnya sormoto oto terjual sekian-sekian ndak dangkinya nyo dangki saya ke orang nan selepel ke orang nan samo, maka jadilah dan sana dangki ke dan sana, tukang ojek dangki tukang ojek nyo ndak dangki kepada pilot dah, ke pilot pesawat ndak dangkinya sebab ndak selepel. Ustaz kabarnya dangki ke ustaznya. Kamu kan ustaz tu kan? Penceramah ke penceramah. Takut tersaingi. Takut orang berlebih. Dan memang itu namanya markuz. Anan markuz. Yang markuz tadi itu lah tertanam dalam tabiat manusia. Aduh, ketidaksukaan manusia itu ada orang yang lebih padanya. Tidak senangnya orang lebih padanya. Ada yang memelihara, ada yang bisa mengendalikan. Sehingga disebutkan makhala jasadun min hasadin. Makhala jasad min hasad. Tidaklah sunyi, tidak terlepas, tidak terbebas, tidaklah selamat satu jasad pun daripada hasad. Jadi makhala jasad min hasad, tidak satu pun jasad terlepas, terbebas daripada hasad. Cuman lakin tetapi al-laim yubdihi, orang yang tercela menampaan dangkinya, dinampak mana dangkinya. Wal karim, orang yang terhormat, orang yang mulia, pandai manduan. Pandai manduan. No dangki yo tapi pandai manduan. Akhirnya kok kajiwa anan dangki gitu. Dangki adalah ketidaksukaan, ketidaksenangan atau benci orang lain melebihi kita, atau mendapat sesuatu lebih daripada kita. Banyak definisi yang dibuat ulama, tapi kita press, itu boleh saya di antara sekian definisi kita jadian bahasa awak. Dangki itu adalah SMS, betul salah. Sakit, susah, sedih, sansai, sansaro, melihat orang senang. Kebalikannya, senang, suka, melihat, menceliak, mengetahui, memperhatikan orang sansai. Itu sih lali pres. Kapan saja kita merasa senang, gembira, orang lain mendapat kesedihan, kemalangan, itulah ada di kita rasa dangki. Orang yang tercela dinampaknya, biarlah tujuan amatinya, itu dinampaknya. Yubdihi, al-laim yubdihi, orang yang tercela dinampaknya dangkinya. Tapi orang al-karim, orang yang terhormat, tidak dinampaknya. Dan dengki paling berbahaya memang itu. Ini kan ada tingkatan-tingkatan dengki. Tingkatan-tingkatan dengki itu, dan dengki yang paling berbahaya adalah tidak senang, tidak suka, benci orang lain mendapat sesuatu, dan berniat, bermaksud, bertekad untuk melenyapkan, menghilangkan nikmat itu daripada orang lain. Itu yang paling berbahaya. Inilah dengki iblis. Sampai ada melanggar, dan sampai ada terusir dari surga. Dan inilah kedengkian orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad diracun oleh seorang perempuan, dihadiahi paha kambing, dibubuhi racun. Ada sahabat-sahabat Nabi yang telah sempat memakan, meludahkan, ada yang masuk parut, ada yang meninggal.
Di Nabi baru tagi langsung dikecekkan oleh Jibril. Baso paha kambing itu dibubui racun. Ditanya kepada si perempuan Yahudi, kenapa engkau perbuat seperti itu? Jawabannya enteng saja. Kalau memang engkau Rasul tu, pasti engkau selamat. Tapi kalau tidak Rasul, pasti kalau engkau tidak Rasul, engkau pembohong katanya. Itu sakit hatinya. Rupanya orang kira orang produksi kau berlebihlah pada orang kira orang produksi. Kalau engkau Rasul Muhammad, engkau selamat. Karena engkau Rasul, Tuhan akan memelihara menjagamu. Tapi kalau engkau tidak Rasul, jelas engkau pembohong. Tuh bahaya. Puncaknya Nabi kan mau dibunuh dengan menjatuhkan batu besar. Diundang Nabi ke pertemuan mereka Yahudi itu, Nabi duduk. Lupa je batu kadang lah siapkan dari loteng. Itu tercatat dalam sejarah. Datang Jibril menyuruh Nabi berkisar, jatuh batu. Atau turun sore, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu minas. Itu kan sore pembebasan Nabi karena sihir. Mangkuih tidak mangkuih sihir itu bekolah, terjadi itu sore pembebasan Nabi daripada disihir. Beliau disihir. Yang menyihir Nabi itu adalah wanita. Tidak wanita Sikor, wanita zaman Nabi, wanita Yahudi, bekerja sama dengan para pria. Lubaid bin Asam ko bekerja sama dengan wanita saudaranya, karena sihir wanita lebih kuat daripada sihir laki-laki. Maka disihirlah Nabi. Dalam Al-Falaqnya kan, min syarrin naffasati fil uqad. Hembusan tiupan-tiupan pada buhul-buhul sihir. Nah, ujungnya kan min syarri hasidin hasad. Itu lahir daripada hasad. Maka dengki disebut dengan penyakit. Penyakit hati yang paling berbahaya salah satunya adalah dengki. Marat namanya, sakit pada diri orang yang mengalami itu. Sehingga Nabi menamainya dengan penyakit. Menjalar kepada kamu daun, penyakit umat terdahulu. Yang tanpa sadar kamu tertular kena wabahnya. Penyakit itu salah satunya dengki. Dan permusuhan serta kebencian. Nah, kini mari kita sejenak kita urai secara ringkas dan coba ringkaskan. Pertama, dengki yang paling berbahaya tadilah kita baca. Tidak senang, tidak suka, benci, sakit hati orang mendapat nikmat. Kita ingin nikmat itu hilang daripadanya, bila perlu pindah kawan. Tidak senang, tidak suka, benci, sakit hati orang lain mendapat nikmat dan berusaha kok dapat nikmat itu beralih ke tangannya. Orang tajilapak no tagak ta. Dan itu dengki yang paling berbahaya. Dia teh dengki itu ada cek lain yang paling berbahaya. Nombor 2. Yang penting orang ko tidak dapat nikmat. Tak perlu dinyo dapat atau tidak dapat, yang penting pada ko tidak dapat. Kau cahaya, kau sansai, kau sakit, kau terjelapak, kau terjatuh, biarlah. Dan tidak mendapat, tidak ada dia. Tapi asal jam pajak aku itu lah. Sedangnya. Kalau cakap yang pertama kan pindah kawak. Kini tidak perlu dia mendapat, yang penting pajak aku. Jangan dibawa jangan dagiah, jangan mendapat. 2 ko dengki yang paling sangat berbahaya.
Karena orang nala ditulari penyakit ikonyo akan berusaha seterus-terusnya berusaha bagaimana orang yang dibenci sakit itu nanti akan mendapat celaka, mendapat kesusahan. Sebagaimana iblis. Sebelum Adam melanggar, nak sana hati. Sebab kalau Adam melanggar, pasti Adam kena marah oleh Allah, kena murka Allah, diazab Allah, dan dibuang. Itu yang paling berbahaya. Yang kedua, yang ketiga, dengki juga. Ada orang yang dengkinya seperti ini. Dia tidak mengharap nikmat orang lain tu hilang dah, atau pindah kepada dirinya, baik orang tu saudaranya atau orang lain. Tetapi dia merasa bahagia, senang dan suka orang ko tetap dalam keadaan susah, payah, menderita, tidak bahagia. Senangnya saudaranya atau orang lain tetap dalam kondisi seperti itu. Tidak suka, tidak senangnya orang ko mendapat keberuntungan. Sukanya mencari orang ko susah kepanjang saya. Dan tidak sukanya orang ko mendapat kesenangan. Sebab kalau orang ko mendapat kesenangan, tidak sukanya, sakitnya, tidak senangnya. Jadinya lebih senang orang ko tetap susah, payah, menete-netekan kembali, mengakeh-ngakehkan kembali. Itu kebencian yang berikutnya, kedengkian berikutnya, bukan kedengkian dapat nikmat, tapi kesenangan orang mendapat susah. Kau SMS tadi, senang, suka melihat orang sansai, sansaro, susah. Kemudian yang berikutnya juga bentuk kedengkian, bahwa berangan-angan, bahkan angan-angan itu bisa menjadi tekad agar orang itu jatuh dan ini menempati posisi itu. Itu bentuk kedengkiannya lain. Contohnya si A. Si A ko menduduki suatu posisi, suatu jabatan yang strategis, lahan basah. Dan si B ko ingin ko dapat si A ko ada kesalahan sehingga dipecat, diberhentikan. Dicari-cariannya titian barakua. Lihat titian barakua. Halo, titian ko biasanya batuang atau batang kayu yang dibalintangkan di atas tabek, di atas banda sampai barang di tengah dia kuat, di bawah. Ketika orang masuk, patah. Jadi cariannya di tempat kuat. Jatuh orang ko karena pecat, karena mutasi, hanya masuk. Jangan disangka itu tidak dengki. Itu dengki yang tidak lahir dengan mulut, tapi dengki yang terpendam di hati. Kadang-kadang lapih je no. Berniat jo, berkeinginannya, sukonyo, dan menunggu-nunggunya saatnya orang ko berhenti. Kok taglicia orang kok ada kesalahan atau datang KPK kenyo atau dituduh orang atau fitnah orang atau dibuatnya sesuatu makar, satu framing sehingga orang ko tersingkir hanya Ondo ayo no ada orang tersorong no galak. Nah itu. Begitulah keadaannya kalau orang tidak beriman. Itu bentuk-bentuk kedengkian.
Tapi kalau kita tidak ingin orang ko jatuh, berhenti, dipecat, biasalah. Tapi kita ingin lo mereka, itu tidak masalah. Ingin lo mau dia orang tun, ingin lo takah orang tun. Tapi kita tidak ada niatnya supaya orang tu jatuh. Nah, kau namanya munafasah namanya. Kedengkian, tapi kedengkian yang tidak dibenci, yang tidak berdosa, cuma bersaing masalah keduniaan saja. Orang sebelahnya mentunya ingin lebih tu, orang sebelahku ingin lebih, tapi tidak meniat orang sebelahku mendapat kembalannya. Cuma bau orang awak nak betul lo. Kau biasanya kaum yang nak laki-laki biasanya tu. Kaum yang nak laki-laki. No, kan kaumku terbagi 3. Ada kaum yang tak laki-laki. Kaum tak laki-laki itu 2. Encik berdusi, encik perempuan. Kira begitu. Dengki ko timbulnya, munculnya pertama karena tidak suka, tidak senang, tidak setuju dan protes kepada kebijakan Allah. Itu ayat yang kita baca cukup. Tidak senang, tidak suka, benci terhadap kebijakan Allah dalam memberi nikmat atau rezeki atau karunia. Berarti protes kepada Allah. Yakni kenapa Allah beri sianu siani begini. Kenapa dia tidak? Itu dasarnya. Dan dia yang kedua tidak mensyukuri nikmat yang sudah diperolehnya. Apa yang ada di tangannya dirinya tidak disyukuri, dan orang yang dicikarawinya. Cikarau ke bahasa Minangnya aku? Dikurantainya orang lo nak cemburu. Nanti nomen tidak selesai. Jadi protes kepada kebijakan Allah. Cuma tidak bisa marah kepada Allah. Dilampiaskannya marahnya kepada orang yang Allah beri itu. Bulan balik orang nadangki tidak bisa marah kepada Allah. Tidak bisa mengupik Allah. Maka dicarinya pelampiasannya ke siapa? Ke orang yang diberi nikmat. Lahirlah kebencian dan sakit hati. Kebencian itu bila dipendam, ia menjadi dendam. Dendam membara, menjadi khusumat. Terus benci itu membuat orang-orang yang dengki tidak pernah tenang dan tentram, tidak pernah senang. Jadi salah satu efek dengki kepada si pendengki, dia tidak tenang, dia gelisah, dia selalu ingin tahu PO apa nak kepo, kepo, ingin tahu orang nanti dengki kah, ingin tahu dua posisi, senang ya susah, senangnya orang nanti dengki cuma mendapat malang, dan senang sukanya mendapat itu, dan susahnya mendapat kebahagiaan. Jadi ingin tahu situasi. Maka apapun gerak geri orang yang dengkinya terusnya ingin menyelidiki. Kalau lado tak itu dawa ndak di badan kau dibawa ke rumah kau. Ndak ke rumah sakit jiwa, ke rumah Allah masaji. Buat masjid jiwa nak tu ubek nah. Ubeknya kajinya tu. Kaji ubeknya dikembalikan kepada ayat. Sebab ayat itu kan syifaa'ul lima fi sudur. Bagaimana kaji? Allah memberi rezeki sesuai dengan kadar-kadarnya. Allah paling tahu siapa yang patut, yang pantas, yang cocok mendapat rezeki, karunia, nikmat iko. Tu pas. Bara rezeki yang kita terima tu pas, dan itu narancak untuk
kakaji balian. Kau nak kakaji balik orang dengki, kau nak tetap dengki. Bahannya mau baiknya nak tetap pancalian kau nak normal kepada orang. Tetap muncul kau nak luri mengecek. Tetap wajah kau nak auranya tu nak aura kasih. Aura namanya kau? Aurel namanya. Nampak rono di wajahnya kalau mencari orang nan dibanci ni kau seperti orang dengki seperti itu. Nampak sebab wajah tak bisa didustakan. Wajah tu cerminan hati. Pantulan yang ada di hati ada di wajah. Itu muka wajah nampak itu. Nampak sekali. Jadi dibalikkan bau bek dengki balik ke kaji. Balikkan ke Quran. Balikkan kepada keimanan bahawa masing-masing kita lah dikadarkan rezeki kita sesuai dengan kebutuhan kita, dan itu pas. Yang kedua, Allah paling tahu siapa yang patut, yang pantas, yang wajar diberinya sekian, segitu. Yang ketiga, kalau ingin mau diurang, minta kepada Allah. Tidak orang tu dibangi dah. Ya Allah, agi halom pun dari sianu tun. Apa ada daripada usianu tu nanti sikarau ini banci. Tak. Cuma tetap kita akan mendapat, akan diberi Allah sesuai dengan kadar awak. Dan itu yang paling bagus untuk awak. Jadi kata kaji, kata Quran menyatakan apa yang engkau peroleh itu yang pas untukmu. Apa yang tidak engkau peroleh tidak pas untukmu. Maka terima itu. Menjadi reda lah orang kau. Orang kalau reda dengan apa yang Allah beri untuknya, tidak akan cemburu, tidak akan bangi, tidak akan dengki, tidak akan jajuk, tidak akan banci menjadi orang yang lebih. Tapi kalau tidak reda hanya pembagian Allah, itu terus. Tidak tenang, selalu gelisah, resah, kadang-kadang tidak lalu, utak no putar malam hari. Mandarun men onda orang sebelah, nyoba berlari ke muka pintu. Biasa no. Tidak dibuka no pintu seketik. Kemalan dua. Kemalan dua. Entah, mentah-mentah bonda baru. Macam se keluar mereka tu. Kau kecil orang nampak nadangki wah. Kecil orang nampak nadangki. Paling tak kecil ambo lah barangkali. Tak tenang sah. Yang ada di benak di pikirannya orang ko dapat orang ko cahaya hancur celaka binasa. Dan mulutnya tidak pernah berhenti menyebut-nyebut orang ko. Bersoi kawan-kawan kalau bahasa ada lo engko-nya tu. Tahu engko? Tak tahu engko. Engko ko kawan yang cocok. Engko-nya. Ada kawan yang cocok ala saingko me orang ko semua. Kalau tamu orang ko ndak cukup waktu 24 jam. Ko dapat 30 jam waktu ko sehari. Bertamu no yo nan saingko nan sacoki namanya. Nan sesuai dah. Tiba dekat tu as kali main. Habis mainnya. Yo ya angui tak tentu di masak tu. Bis cari itu biasanya munculnya kalau mengecek tak normal bentuk muncul, menciliok ke kiri muncul, kepala tak tenang, mata liar. Alhasil salah satu yang dikhawatirkan Nabi adalah dengki. Satu-satunya ayat yang diajarkan doanya oleh Allah kepada kita adalah ayat untuk berlindung daripada dengki. Min syariha sidin idza hasad. Cari dalam Quran dan doa lain ada. Doa untuk berlindung daripada dengki diajar. Tandanya dengki ko sangat berbahaya.
sangat berbahaya sekali. Dalam hadis lemahnya, jauhilah dengki. Sebab dengki itu bisa memakan kebaikan. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bahwa kedengkian itu bisa menghabiskan kebaikan-kebaikan yang kamu kerjakan, seperti bagaimana api memakan kayu bakar, habisnya. Lalu bagaimana kalau kita dengki? Tidak ulang doh, awak kemana dengki? Pertama berdoalah kepada Allah. Kalau kita mencari orang yang kita dengki, doa kepada Allah. Doa kepada Allah, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ku ado dengki. Ghillan tu dengki, sakit hati, dendam, kesumat dan benci. Itu namanya ghillan. Dalam Quran itu surat Al-Hasyr, nanti ketemu ayat ke-11 salah 10 ya. La taj'al fi qulubina ghillan. Wahai Tuhan kami, jangan hendaknya di hati kami ku ada perasaan seperti itu. Terus berdoa. Terus berdoa. Sama tak ada yang bisa melenyapkannya kecuali doa kita kepada Allah, berlindung kita daripada Allah. Karena kalau lah dengki, setan masuk. Ada pintu-pintu yang bisa setan masuk menguasai hati kita. Salah satu pintu yang paling sering dimasukinya adalah orang kalau dengki, setan masuk mengendalikannya. Sehingga orang dengki itu banyak rencananya, banyak agak-agaknya. Sebab nama agak-agak merencana dan seorang dibantu oleh setan untuk merencanakan. Untuk itu, kalau kita diserang oleh penyakit dengki, yang pertama kita bacalah Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian doalah kepada Allah agar jangan sampai ada lahir kebencian dan kedengkian kepada orang itu, dan baliklah mensyukuri nikmat nanado di kita. Jangan sibukkan pikiran dengan orang yang kita dengki. Kalau ada orang bercerita tentang orang yang awak jajuk itu, stop. Alihkan cerita kena lain je. Jangan dibaca je pada tuan. Kalau di kau baca naik kumbang-kumbang dan kata. Tapi orang ku kadang-kadang no candu lo mah. Cukup kian je. Wak lepas ni melailah. Nyuruh ni baca je. Nalailah cerita, indah tak senang lo tidak nak je. Kalau ada orang mau cerita-cerita mereka capek, stop. Alihkan pembicaraan kena lain, atau kita barangkali meninggalnya. Karena kalau itu dicukiannya balik, membara balik, baru hampir reduk tu membaranya balik. Lebih-lebih jagiannya pertama bro namanya. Pertubo, pertama pertubo. Lebih capek kencang. Sering-seringlah berdoa kepada Allah agar hati kita dihindari daripada itu. Yang tak dengki tak ada gitu. Cuman ada orang nama pupuk dipupuk, diserang, dipelihara, dibumbun. Kau dapat dengki wak cakap tu tanang menesinan, tak tagak-tagak, tak berkembangnya. Tanang-tanang salah ya. Bahawa setiap jiwa kita ada perasaan tidak suka orang lebih. Satu kita mempunyai perasaan itu tidak senang, tidak suka. Annal insan yakrahu ayyafuqahu ahadun min jinsi fi syai' minal fadail. Manusia benci, tidak suka, tidak senang ada orang yafuqahu melebihinya. Fauq di atasnya, ada orang lebih daripadanya atau mengunggulinya, yang samonya kah? Itu makanya sejenis samo. Maka orang sama-sama selevel sejenis kau, tidak ingin orang lain
Nanya, setiap awak punya itu. Adonan memupuk, adonan bisa mengendalikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengendalikannya. Sebab itu tidak bisa dihindari. Lah namanya markus lah tertanam lah termarkas di hati kita. Rasa kita tidak suka orang lebih. Dan selepas sejenis awak. Itu maku kita cukup tidak pernah tukang becak kau cemburu kepada pilot loh, tidak pernah. Semua tidak selepel lah sejenis. Orang galih lado tidak pernah cemburu kepada orang galih kain. Tidak sama. Maka minantu sama minantu, bini sama bini, saudara sama saudara, murid sama murid, guru sama guru. Gitu. Kedengkian yang paling berbahaya itu kedengkian saudara sama saudara itu yang paling berbahaya. Ujungnya lenyapnya si Qabil, lenyapnya si Abil, dan lenyapnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sangat berbahaya. Rasanya itu kajiwa malam kini. Semoga kita dipelihara daripada dengki dan sakit hati. Mudah-mudahan kita tidak dihinggapi penyakit itu. Kalau dihinggapi capek kita berantas dan kita pandai menjagunya supaya jangan berkembang biak. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.